Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang berkomitmen tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas dan terampil memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai humanitas sebagai akar dan jati diri kebangsaan Indonesia. Selamat bergabung di Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, Meaning University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Linda Marta Pratama, SPD. Lahir di Grobogan 22 Maret 1991. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 6 Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan PPKN PGRI Semarang yang saat ini sudah berubah menjadi Universitas PGRI Semarang. Belajar di PPKN itu menyenangkan loh, apalagi mayoritas dosen di jurusan PPKN itu adalah dokter. Selain itu, ruang belajar atau ruang perkuliahannya juga sudah cukup modern. Ruang kelas yang ber-AC, kemudian ada lab PPKN-nya. Selain itu juga didukung oleh perpustakaan yang sangat canggih, yang sangat modern. Sekian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan saya Lina Fauzul Muna. Saya berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya adalah alumni Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu program studi di Universitas PGRI Semarang. Program studi Pendidikan Ekonomi sendiri untuk proses pembelajarannya sangat memadai, termasuk fasilitas dan dosen yang sangat berpengalaman dan berkompeten. Selain itu, program studi pendidikan ekonomi tidak hanya belajar untuk menjadi seorang guru atau pendidik saja. Bahkan selama saya menjadi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, saya belajar banyak hal untuk menjadi seorang pendidik, menjadi pegawai bank, belajar berbisnis, mengelola keuangan, bahkan saya belajar juga untuk menjadi karyawan yang baik untuk mengelola administrasi perkantoran. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, khususnya ibu saya, karena beliau saya bisa sampai di titik sekarang. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya, terutama untuk dosen program studi pendidikan ekonomi. Kembangkan dan raihlah cita-cita kalian, karena saya bekerja, bahkan saya diterima di salah satu di bank BUMN di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Salam olahraga, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo Sudiro, alumni dari Universitas PGRI Semarang, jurusan program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saat ini saya berada di tempat kerja saya atau di SMPS 09 Base Internasional, sekolah salah satu milik perusahaan berada di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu saya sempat bingung mau cari universitas mana yang menyediakan atau yang terdapat program studi yang saya inginkan. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwasanya di UGRIS ini terdapat prodi PJKR. Akhirnya saya mencoba survei ke tempat dan ternyata tidak hanya universitasnya yang menarik, tapi untuk fasilitas untuk program studi pendidikan jasmani PJKR ini sangat lengkap. Proses perkuliahan di Universitas PGRI Semarang sangat menarik. Apalagi untuk PJKR ini diisi oleh dosen-dosen muda dan pastinya mereka adalah pilihan yang terbaik untuk mengajar kami selaku mahasiswa di sana. Bahkan pada saat saya berada di Universitas PGRI Semarang, saya diberi kesempatan untuk mewakili PJKR dalam mengikuti magang internasional di Malaysia. Jadi kesempatan ini belum tentu saya dapatkan apabila saya mendaftar di universitas lain. Sosok dan figur dosen yang berpengaruh bagi saya dalam kehidupan, tentu hampir semua dosen memberikan pengaruh, baik mulai dari keterampilan saya, perilaku saya, tutur kata saya, dan bahkan dalam pemikiran.
Jadi kalau disuruh milih salah satu mungkin tidak bisa ya, karena memang semuanya itu adalah yang terbaik buat saya. Oke, cukup saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sudrajat, SPD MPD. Saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian sukses di tempat pekerjaan kalian semua. Saya berpesan kepada kalian semua agar mengajak teman, saudara kalian untuk masuk di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wisudawan dan wisudawati serta orang tua wali dari para wisudawan dan wisudawati, perkenankan pada hari yang berbahagia ini saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang atas pencapaiannya. Selamat juga kami ucapkan untuk orang tua wali wisudawan yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana pendidikan ekonomi. Tanpa orang tua maupun wali yang menyokong usaha dan kerja keras para mahasiswa, tentunya kita tidak akan sampai pada momen yang membahagiakan pada hari ini. Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, namun justru adalah awal dari perjuangan menempuh kehidupan yang nyata. Kami yakin para mahasiswa yang sekarang ini sudah menjadi alumni mempunyai mental yang jujur, tangguh, ulet, dan siap merajut masa depan yang indah, sekaligus memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Kesuksesan tidak akan jatuh dari langit, namun akan datang seiring dengan kerja keras, tekad, dan tak luput doa juga dari orang tua. Selamat menyongsong kesuksesan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi tercinta yang sekarang telah terakreditasi B, siap menompang setiap langkah para alumni. Prodi berpesan, jangan lupakan alma mater, jangan lupakan tempat yang sudah membesarkan kalian. Cinta kami untuk kalian akan selalu ada. Selamat menempuh wisuda, selamat menjalani kehidupan yang penuh tantangan, sukacita, dan masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osa Maliki, SPD MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal saudara dalam pengembangan karir profesional di luar dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Salam sukses untuk saudara dimanapun saudara berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Eli Novitar Naning Tias, atau biasa dipanggil Eli oleh orang-orang di sekitarku. Aku lahir di Pemalang
7 Maret 1999 merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rasman dan Ibu Sri Nastiti. Aku lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan garmen di Jakarta. Sedangkan ibuku hanya sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil, aku dirawat oleh kakek dan nenekku di Palembang. Karena dulu ayah dan ibuku merantau ke Jakarta sewaktu aku masih umur 16 bulan. Aku memang selalu jauh dari orang tua. Bahkan sampai saat ini usiaku yang hampir menginjak umur 23 tahun pun, aku masih selalu jauh dari mereka. Bertemu hanya sebulan sekali. Namun, walaupun kita selalu jauh, mereka selalu menasihatiku untuk selalu menjadi anak yang baik. Sejak memasuki usia sekolah dasar, aku sudah memiliki cita-cita untuk menjadi guru. Cita-cita itu selalu didukung oleh orang tuaku. Ayahku bekerja keras agar selalu bisa membiayai aku hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dan alhamdulillah, aku bisa kuliah di Universitas PGRI Semarang berkat doa dan dukungan dari orang tuaku. Selama masa kuliah, aku selalu aktif dalam organisasi kampus, seperti menjadi pengurus UKM Kopma Dewantara dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Aktif dalam organisasi kampus, banyak sekali manfaat yang aku dapatkan. Aku bisa mengikuti kepanitiaan kegiatan, baik di tingkat prodi, fakultas, bahkan tingkat universitas. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan soft skill yang aku punya. Aktif dalam organisasi tidak membuatku lupa akan kewajibanku. Ya, mengatur waktu dengan membagi kegiatan organisasi menurutku tidaklah mudah. Tapi aku selalu berjanji untuk selalu menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuaku. Aku juga pernah mengikuti Jambore Kopma Nasional yang dilaksanakan di Universitas Negeri Malang. Dengan perjuangan dan kerja keras, akhirnya aku dan tim dari Kopma Dewantara bisa mendapatkan juara 2 dengan kategori lomba Kop Art. Selain itu, hanya sampai di babak 10 besar saja. Namun aku bangga, untuk meraih 10 besar pun tidaklah mudah. Perlu kerja keras yang maksimal untuk bisa meraih juara. Dan saat ini cita-citaku sudah terwujud. Aku sudah bekerja sebagai guru di salah satu SMP milik Yayasan Islam di Kota Semarang. Terima kasih untuk kedua orang tuaku, keluarga Kopma Dewantara, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, dan Universitas PGRI Semarang yang sudah memberikan wadah untuk aku belajar dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa hingga aku di titik pencapaian ini. Nama saya Susi Sasmita Sari. Saya memiliki adik yang imut dan lucu pada akhir semester 7. Tepatnya pada tahun 2021. Selisih umur kami adalah 22 tahun. Dan hal tersebut tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Masa-masa kuliah saya cukup menyenangkan. Saya masuk pada tahun 2017 program studi pendidikan ekonomi.
Selama kuliah, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada pada tingkat prodi, fakultas, dan universitas. Saya senang bekerja sama dengan banyak orang. Saya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam mengembangkan diri. Walaupun saya sedikit terlambat dalam menyelesaikan tugas akhir, dengan penuh semangat dan keteguhan, akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah dengan hasil yang baik. Saya berharap dapat sedikit membahagiakan orang tua saya dengan apa yang sudah saya capai sampai saat ini. Nama saya Ananda Fian Saleh Presiden. Beberapa orang mengenali saya sebagai pelatih Paskibra. Beberapa orang mengenali saya sebagai Pak Guru. Dan beberapa orang lainnya mengira saya sebagai mahasiswa kupu-kupu. Wajar, karena saya memang tidak sering aktif di kampus. Selain kuliah, saya juga bekerja. Saya bekerja sebagai pelatih Paskibra di SMP Negeri 25 Semarang. Tidak hanya itu, saya juga menjadi pelatih Paskibra di SMA Al-Azhar dan SMK Penerbangan Semarang. Terlepas dari pekerjaan saya menjadi seorang pelatih, saya juga bekerja menjadi mentor mata pelajaran ujian nasional dari tingkat sekolah dasar, bahkan hingga menengah pertama. Itu semua saya lakukan untuk memenuhi biaya pendidikan saya. Tidak banyak orang tahu aktivitas saya selama 24 jam per hari. Justru, orang awam mungkin mengenali saya hanya anak manja yang serba punya. Padahal itu sebaliknya. Saya tinggal bersama mama dalam keluarga yang sederhana di kota Semarang. Dari kelas 5 SD, saya ditinggal oleh mendiam papa saya tabrak lari saat berangkat dakwah di kota Solo. Sebelum meninggal, papa saya pernah berkata kepada saya bahwa saya jangan pernah mengecewakan orang tua. Kata-kata itu menjadikan motivasi saya sampai detik ini. Dari pengalaman saya bekerja sebagai pelatih, saya pernah membawa anak didik saya menjadi juara umum lomba Paskibra tingkat Jawa Tengah. Bahkan bukan itu saja, tingkat se-Jawa pun pernah saya raih saat itu. Banyak teman guru yang menanyakan tentang bagaimana mengatur jadwal saya yang cukup padat itu. Saya hanya tersenyum mendengar pertanyaan yang beliau lontarkan saat itu. Menurut saya, waktu dalam satu hari selama 24 jam itu sangat-sangat bisa saya atur sedemikian rupa. Mulai dari saya menempuh pendidikan, saat saya bekerja, saat saya bermain, ibadah, dan saat saya istirahat. Lalu bagaimana caranya? Itu semua biar saya saja yang tahu. Tibalah di tahun 2019, di mana dunia digemparkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua pekerjaan saya terhenti saat itu. Dan di situ juga saya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan studi saya saat itu. Di saat saya menempuh pendidikan di semester tua, saya memikirkan bagaimana saya harus lulus tepat waktu. Bukannya apa-apa, saya hanya tidak ingin membebankan mama saya jika nanti saya harus menunggak semester dikarenakan skripsi belum usai. Saya antusias mengejar skripsi saya saat itu. Saking antusiasnya, bahkan sampai rela tidak tidur agar besok dapat melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Meskipun harus terbentur dan terbentur, saya paham betul itu semua membuat saya semakin terbentuk.
juga tertatih-tatih, itu semua agar membuat saya semakin terlatih. Dalam menjalani lika-liku drama hidup ini, saya tidak lupa akan pesan Mas Hanan Attaqi, bahwa beliau pernah mengatakan, bantu orang jika kita ingin pekerjaan kita dibantu oleh Allah, dan selesaikan urusan orang jika kita ingin pekerjaan kita cepat selesai. Akhirnya, saya dapat menyelesaikan studi saya kurang lebihnya dari 3 tahun 8 bulan. Dan alhamdulillahnya, saya diberi hadiah dari Allah untuk menjadi mahasiswa lulusan terbaik saat itu. Saya sangat senang sekali. Dan di sini saya berpesan, jangan pernah merasa puas akan hasil yang didapat. Kesuksesan bukan dilihat dari IPK tertinggi, tapi kesuksesan dilihat dari apa yang kita raih saat ini. Lakukan yang terbaik. Bantu orang ketika ingin kamu sukses, bukan menjatuhkan orang ketika ingin dilihat sukses. Nama saya Ananda Fian Saleh Presiden, dan ini adalah cerita saya. Baik, bagaimana nih kabar Sobat Unkris pada sore hari ini? Boleh dijawab melalui kolom komentar atau bisa menyalakan mikrofonnya ya. Kalau boleh tahu, teman-teman yang bergabung di sini berasal dari daerah mana saja ya? Baik, selanjutnya diadakannya podcast tips sukses setelah lulus ini diharapkan bagi teman-teman mendapatkan motivasi dari dua narasumber kita yang keren. Langsung saja ke acara inti yaitu podcast yang akan dipandu langsung oleh Kak Reni Meliana. Kepada Kak Reni Meliana, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nidia sudah membuka acara podcast pada hari ini. Baik, langsung saja saya mulai podcast hari ini. Hai semuanya, aku Reni Meliana. Welcome to podcast Pendidikan Ekonomi. Di podcast Pendidikan Ekonomi ini, kita akan membahas mengenai isu-isu atau topik penting mengenai seputar pendidikan dan juga nantinya yang akan kita bahas itu bermanfaat di podcast Pendidikan Ekonomi ini. Nah, pasti kalian penasaran kan? Podcast hari ini tuh kita akan membahas tentang apa aja sih? Sebelum itu, di samping saya ini sudah hadir wanita cantik dan juga Mas ganteng nih. Penasaran kan siapa beliau-beliau ini dan mau ngapain aja sih di sini? Langsung saja seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan beliau-beliau ini. Oke, hai. Sudah masuk suaranya? Sudah ya. Ya, perkenalan dulu tadi sudah ada pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Tadi terima kasih sudah menyebut wanita cantik karena ada dua wanita cantik di sini jadi saya menjadi salah satunya ya. Nama saya Diah Ayu Ratnaning Tias dan kebetulan saya merupakan guru di SMK Negeri 9 Semarang. Salam kenal. Ya, terima kasih karena cuman bertiga berarti pasti saya terganteng ya Mbak ya. Karena udah ada lagi. Saya Irawan Ibnu Mu'arif, saya bekerja di Universitas Negeri Semarang, bagian SDM dan membantu di bidang wakil rektor 2. Cukup itu saja.
Terima kasih untuk Bu Ratna dan Mas Irawan yang sudah menyempatkan hadir nih di podcast pada hari ini, di podcast Pendidikan Ekonomi. Nah, saya akan sedikit menambahkan informasi mengenai beliau-beliau ini. Yang pertama ada Bu Ratna. Bu Ratna ini memiliki nama asli Diah Ayu Ratnaningsih, lahir di Semarang 27 Juni 1992. Nah, beliau ini juga mendapatkan penghargaan nih, yaitu sebagai Best Student of Company of Semarang. Nah, lalu ada beliau ini juga mendapatkan penghargaan sebagai guru terfavorit nih di SMK Negeri 9 Semarang 2022, yaitu tahun lalu. Sebenarnya nggak usah tahun lalu ya, soalnya itu waktu saya masih di SMK 9 dulu. Saya ini alumni SMK 9 guys, halo. Nah, itu Bu Ratna tuh top banget loh. Tapi favoritnya baru tahun 2022 ya. Wah, padahal itu dulu sangat favorit sih. Tapi jangan harap kalau pas ujian itu Bu Ratna cerewet seperti biasanya. Oh, sungguh tidak, pemirsa. Wah, galak banget guys. Jangan harap Bu Ratna sama seperti biasanya. Lalu yang kedua ada Mas Irawan. Nah, memiliki nama asli Irawan Ibnu Ma'arif, lahir di Brebes 22 Februari 1996. Beliau ini alumni Pendidikan Ekonomi nih. Angkatan kedua loh. Beliau ini juga suka berolahraga. Nih, buat yang mahasiswa saat ini kalau mau olahraga bareng sama Mas Irawan boleh ya Mas ya? Boleh Bu. Masih single gak nih Mas Irawan? Di profilnya itu kan flyernya kan backgroundnya biru Mbak. Artinya sudah menikah. Bener. Iya. Wah berarti sudah sold out guys, gak bisa, jangan ditanyain ya. Oke, hari ini kita akan membahas, pada podcast hari ini topiknya seru banget nih, yaitu sukses setelah lulus. Nanti kita akan tanya nih, gimana sukses setelah lulus itu kayak gimana sih? Gitu ke para narasumber kita yang hebat ini. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa pendidikan itu menjadi landasan bagi kesuksesan bangsa dan negara. Namun yang terjadi kesuksesan itu memiliki upaya yang sangat sulit ya, karena SDM kita ini sangat banyak dan pasti kayak lulusannya itu berbeda-beda dan juga pengalamannya juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita mengundang narasumber hebat kita kali ini. Oke, langsung saja kita ke Bu Ratna nih, yang pertama. Saya dulu nih ya Mas Irawan ya. Nah, ya, gimana nih Mbak? Saya ingin tahu nih, gimana bisa sharing pengalaman sewaktu lulus SMA tuh Bu Ratna apakah langsung kuliah atau lanjut kerja gitu Bu? Oke, kalau misalkan sharing ini kayak mengulang beberapa tahun yang lalu gitu tuh ya. Kayak Bu Ratna di sini berasa udah tua gitu ya kalau dibandingin dengan netizen yang sedang melihat saat ini gitu ya. Jadi memang ini sudah terjadi belasan tahun yang lalu. Untuk Bu Ratna sendiri sih memang ketika lulus SMA, kebetulan Bu Ratna di SMA ya, bukan di SMK. Jadi ketika lulus SMA itu ketika SMA udah dapet patokan nih, pokoknya besok harus kuliah di sini, kayak gitu. Jadi itu udah dipersiapkan dari kelas 10. Udah bener-bener awal itu begitu masuk tuh langsung mikir, oke, aku mau kuliah. Ketika aku kuliah, aku harus ngapain nih di SMA. Jadi ketika sudah kelas 3 itu sudah harus masuk di universitas A, B, C, D, E. Dan kebetulan itu memang tahap pertama, benar-benar tahap pertama banget untuk lolos ujian masuk kampus itu. Alhamdulillah keterima langsung di yang tahap pertama kayak gitu. Tapi sebelumnya memang daftar yang lain-lain gagal sih untuk universitas lainnya. Tapi kebetulan untuk khusus pendidikan keterima. Nah, Bu Ratna ini kan sudah memplanning dari kelas 10 ya Bu? Iya betul banget. Kalau menurut saya pribadi sendiri itu juga udah, tapi waktu
kejadian itu Sekolah, kayak ya. enggak sesuai planning gitu Bu. Nah saya sedih banget itu Bu, sumpah. Itu real banget ya, real kalau Real anak sekarang banget, kan Bu, sumpah ngomongnya itu. real banget. Jadi ekspektasi kita tuh A, B, C, D, E, betul? Betul, Iya, Bu. tapi realnya tuh D, E, E, F, G. Terus ini harus gimana Bu kalau misalkan kelas 10 tuh terjadi seperti ini, padahal kita sudah planningnya tuh udah indah-indah gitu. Ya namanya ya, kita memplanning nggak ada dong yang buruk, pasti namanya planning itu selalu yang baik-baik, pinginnya ekspektasinya yang bagus-bagus. Lah ketika kita menghadapi hal seperti itu, terjadi kegagalan A, B, C, D, apa terus kita oke, berhenti di situ aja? Enggak kan? Tapi kita coba jalan-jalan lain yang mungkin itu kecil, kesempatannya kecil tapi bisa kita laluin gitu loh. Daripada oke kita masih bermimpi hal yang gede tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan kita saat itu. Terkadang kita mampu tapi kita nggak mau, terkadang kita mau tapi kita nggak mampu ternyata. Jadi kita harus mengukur selama kelas 10, 11, dan 12 itu juga tahap-tahap pengukuran diri. Kayak gitu, pengukuran diri gimana nih, aku ya kalau misalkan masuk, kalau dulu sih Bu Ratna ekspektasinya tuh malah jadi guru matematika. Jadi tahu kan anak-anak sains tuh gimana ambisnya kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalan ke kelas 10, 11, ya ampun ternyata otaknya nggak mampu gitu. Akhirnya pindah jalur nih yang kira-kira masih bisa, tetapi kembali lagi dari sisi pekerjaan itu juga masih mumpuni, karena dulu mindset generasinya Bu Ratna, mindsetnya itu tuh ya kita harus bekerja, bukan mindset kayak zaman sekarang yang oke berwirausaha, bikin startup atau apa, beda sih kayak gitu, betul ya? Gitu sih. Nah, apa namanya, kalau itu mungkin Bu Ratna bisa mengatasinya, nah tapi kan ada beberapa orang itu kayak masih terpuruk dalam keadaan kayak gitu loh Bu. Kayak dulu saya sendiri pun kalau di sekolah itu kalau kayak masuk, teman-teman saya masuk SNPTN, nah saya itu nggak masuk, terus saya kayak nangis, tapi nangisnya tuh di rumah, yang tahu tuh cuma bapak ibu saya, terus tapi ibu saya tuh kayak nge-spill ke teman-teman saya gitu, terus saya malu banget gitu. Jadi kalau bahasa sekarang introvert ya, jadi begitu udah tahu kalah, diejek, udah semakin rendah lah kita, jadi kayak rasa takut gitu untuk mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Terus gimana nih Bu kalau misalkan seperti itu, gimana ya Nak ya, kalau ngomongin itu kegagalan itu bukan cuman di mungkin masuk perguruan tinggi aja, tapi setiap orang pasti pernah gagal. Pasti kan, nggak mungkin tuh kita Mas Irawan sampai segini kerja di Upgris tuh mulus-mulus aja, itu tuh nggak mungkin ceritanya kayak gitu doang. Pasti tuh ada di saat-saat kita tuh gagal. Tapi kembali lagi ke diri kita, ibaratnya kalau Bu Ratna ngomong kasarnya ya, kalau kamu mau jatuh, yang ngerasain jatuh sakit-sakitnya tuh kamu sendiri. Lalu terus yang mau yang bakal support, pasti kita butuh support system lah, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Mungkin kalau ada yang punya beb ya pacar, mungkin itu bisa jadi support system kita, sahabat-sahabat kita. Tapi Nak, mereka itu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka bisa mendengarkan apa yang kita ceritakan, tetapi tidak bisa merasakan hal yang sama. Nah, yang bisa mengatasi siapa? Kembali lagi. Iya, ke diri kita sendiri. Bu, aku ngerasa malu. Terus pertanyaannya, nek kamu malu, ya akan malu terus? Ya enggak kan? Pasti berubah. Nah, itu tuh kuncinya tuh kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Kalau Bu Ratna lo ya, kayak gitu. Nah, ya sama seperti Bu Ratna, kuncinya ke kita sendiri. Dulu waktu itu sama saya malu, nangis. Nah itu saya luapin dalam 1 hari itu, nangis senangis-nangisnya itu. Terus akhirnya saya punya mindset baru, ya udahlah lupain, kerjakan lupakan kayak gitu. Itu kayaknya kalau misalkan ujian banget ya, datang kerjakan lupakan, dapat hasilnya kurang ya udah ditangisin, habis itu lupain lagi. Itu anak muda banget ya. Oke, ini kayaknya hari ini tuh Mbak Reni lagi happy banget nih Mas nih ya. Iya nih kayaknya lagi ada yang ulang tahun gitu. Tadi awal-awal udah grogi gitu, sekarang tuh udah happy banget menceritakan nih, senyum-senyum sendiri nih. Selamat ulang tahun Mbak Reni. Oke, terima kasih Bu Ratna. Nah kita akan lanjut ke Mas Irawan nih, sama pertanyaannya seperti Bu Ratna, boleh sharing nih pengalaman dulu sewaktu lulus kuliah, lulus SMA itu langsung kuliah atau
Kita lanjut kerja. Disclaimer ya untuk flyernya, mungkin tips sukses itu yang sukses Bu Ratna. Kalau saya masih proses lah gitu loh. Dua-duanya lebih sukses dari saya, guys. Jadi gini Mbak, saya itu dulu lulus, mungkin yang lain sedih, kebetulan saya kuliah di Undip, Universitas di PGRI Semarang Mbak. Iya, angkatan kedua. Jadi Undip itu universitas di PGRI Semarang. Dan kebetulan memang kita berbicara tentang senam PTN yang mungkin dulu kita pernah ikuti. Saya juga termasuk tidak masuk dalam ranah itu. Akhirnya memang pilihan saya jatuh di PGRI Semarang itu. Ya benar Mas, berarti kita senasib nih Mas. Akhirnya kita kuliah di luar negeri Mbak. Ya, Kan betul banget. di luar negeri itu. Keren banget ya kita. Yang kuliah di luar negeri itu keren banget loh, kita ini. Jadi gini, mungkin bagi teman-teman yang SMA sedang menyiapkan tapi nggak sesuai ekspektasi, itu ada pepatah gini Mbak, terbentur baru terbentuk. Mungkin kita terbentur di masuk perguruan tinggi negeri, kita terbentur di jurusan yang kita inginkan, kita terbentur sama ekspektasi yang nggak kita dapatkan. Tapi akan terbentuk di dunia kerja, akan terbentuk di mana, akan terbentuk di kuliah, seperti itu. Ibaratnya gini, saya ibaratkan seperti sepak bola. Kita bermain di tim besar, tapi menjadi cadangan. Tapi mending turun grade, main di tim Liga 2, tapi menjadi striker. Itu menurut saya. Jadi untuk teman-teman yang masa waktu kuliah itu, merasa kurang, saya berkuliah di swasta itu nggak perlu nggak perlu kecil hati. Yang pasti saya katakan bahwa terbentur berkali-kali baru terbentuk. Gitu. Memang sama. Mungkin teman-teman yang masuk di pendidikan ekonomi UGRIS itu awalnya mungkin ke negeri dulu mesti. Itu bahwa yang penting sukses itu nggak hanya di kampus negeri, sukses itu nggak cuma di kampus favorit, tapi sukses itu ada dalam diri kita Mbak, seperti itu. Oke, nah sebelum itu ini sudah masuk pertanyaan dari mahasiswa kita. Perkenalkan, nama saya Dina Indria Rahma dari manajemen. Saya juga pernah ikutan Vika Student Company SMK Negeri 9 nih Bu. Yang mau saya tanyain gimana sih Bu cara meningkatkan value diri kita? Oke, ini namanya nggak asing bagi Bu Ratna ya, Haidin. Ini mungkin beberapa lulusan SMK 9 Semarang memang banyak yang masuk ke UGRIS juga, dan ini dari manajemen berarti bukan ambil pendidikan ya, manajemen murni ya. Iya. Terima kasih Dina, dan ini dulu sedikit cerita dulu ya. Jadi dulu itu memang kita itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan student company atau perusahaan siswa ya, itu nanti dilombakan di tingkat kota, provinsi, kemudian nasional sampai Asia Pasifik. Dan kebetulan SMK 9 itu salah satu sekolah yang memiliki kesempatan untuk ikut berlomba gitu di setiap tahunnya. Cuman ketika pandemi kemarin agak kosong. Nah ini nih Vikas ini generasi keempat dari student company. Nah pertanyaan dari Dina nih, gimana nih cara meningkatkan value kita ya? Kembali lagi Din, kalau misalkan bukan cuma Dina ya, tapi semuanya ya, kembali ke diri kita masing-masing. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenal diri kita? Kadang tuh kita pingin meningkatkan value kita, tapi kita nggak tahu kita itu seperti apa gitu. Nah pertanyaannya, ketika kita sudah tahu siapa kita, baru kita improve kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita belum tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuman tahu jelek-jeleknya aja. Kalau ngomongin kita tahu jeleknya tuh banyak gitu loh. Tapi kadang tuh kita tuh malu untuk menilai diri kita yang baik-baiknya. Coba deh sesekali kita ngaca. Bukan secara physically ya, ngacanya tuh yang ngaca lihat deh fisik, tapi tuh kita lihat selama ini tuh aku ngapain? Selama ini tuh yang sudah tak capai apa? Kayak gitu. Nah kalau misalkan sudah tahu nih, nah kira-kira yang kurang di diriku apa? Yang harus diperbaiki apa? Bu Ratna baru menemukan diri Bu Ratna itu ketika kuliah malahan. Ketika SMA tuh cupu banget, jadi anak cupu gitu loh. Anak yang belajar terus tuh, mungkin tadi salah satu tips sukses karena udah ambis ya. Karena udah ambisnya udah kayak gitu, mau masuk kampus jadinya kan belajar terus gitu kan. Tapi ketika kuliah, kita tuh kuliah itu tuh pengetahuan oke. Tapi keterampilan soft skill kita itu perlu banget, karena di dunia kerja itu yang diperlukan itu soft skill sebenarnya, yang didasari pengetahuan. Jadi
skill. Percuma ketika kita pengetahuannya banyak tapi kita tidak bisa melaksanakan pengetahuan itu kayak gitu. Kayak misalkan kita jalan, ini kenapa kita bisa jalan napak gitu? Oh ternyata ada gravitasi lah. Itu kan teori tapi ada prakteknya kayak gitu. Nah kalau misalkan kembali lagi ke value, kalau misalkan tadi sudah tahu diri kita mau apa, kembali lagi, sudah tahu diri kita itu seperti apa, kita kembaliin kita mau apa. Bu Ratna ambis, ada positif, ada negatifnya. Udah ambis, perfeksionis pula, ya ada negatifnya. Nah di negatif itu gimana ketika Bu Ratna dulu kuliah itu ngerasa, aduh kalau misalkan udah ambis perfeksionis gini tuh takut dicela oleh orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya netizen itu maha benar. Nah mungkin yang di rumah-rumah tuh ngerasa oke, netizen tuh maha benar dan kadang tuh kita takut mengeksplor diri kita karena takut dengar suara-suara yang jelek tentang kita. Nah itu mulai deh perlahan-lahan tidak usah terlalu mempedulikan orang lain tapi fokus ke diri kita. Selama tidak merugikan orang lain itu tetap lanjut aja kayak gitu. Misalkan Bu Ratna tetap ambis, Bu Ratna tidak menghalalkan kok segala cara untuk mencapai ambisi Bu Ratna. Tapi Bu Ratna juga lihat-lihat kayak gitu loh, sesuai dengan kemampuan Bu Ratna. Tapi tetap fokus, tetap fokus pada tujuan yang Bu Ratna inginkan kayak gitu sih. Mungkin bisa menjawab itu ya nak ya. Aduh kebiasaan kalau di kelas tuh nak panggilnya gitu tuh. Ya, para netizen. Ya itu ya Din. Itu tadi jawaban dari Bu Ratna terhadap pertanyaan Mbak Dina. Nah lalu nih tadi saya izin menyambungkan ke ke jawaban Bu Ratna ya. Nah kita tuh tahu bahwa kita introvert, terus kita juga bingung dengan caranya kita keluar dari zona itu. Terus karena kita bingung dengan caranya, lalu ada lingkungan yang juga tidak mendukung gitu loh Bu. Bahwa kita itu nggak bisa kayak gitu terus ya. Nah itu tuh kadang bikin orang yang udah mau explore, nah jadi kayak sembunyi lagi kayak gitu Bu. Nah itu tuh sering terjadi sekali kalau zaman sekarang Bu. Itu cerita Bu Ratna banget malahan. Ini kayak Bu Ratna curhat ya di sini ya. Mohon maaf ya kalau misalkan sedikit curhat ya. Jadi itu memang kalau pertanyaannya tadi circle-nya tuh mendukung enggak kayak gitu. Bu Ratna kembali lagi ketika SMA itu Bu Ratna bilang Bu Ratna cupu. Tapi ketika kuliah itu ternyata ada orang yang dulu menghujat Bu Ratna, maksudnya tuh dikit-dikit Bu Ratna dikit-dikit dimarahin kayak gitu kan. Ketika Bu Ratna ingin mencoba sesuatu tuh teman-teman Bu Ratna, sahabat Bu Ratna ngomong, "Mosok kok iso?" Itu kan pertanyaannya, "Mosok kok koyo ono?" kayak gitu. Lah, itu sebenarnya jadi tantangan sih kalau buat Bu Ratna sih. Bu Ratna cuman ketawa-ketawa dan iya aku nggak bisa sih, ngene coba aja kayak gitu. Dulu itu pertama kali ketika Bu Ratna mencoba jadi putri kampus di UNES waktu itu. Nyari bukan putri kampus, tak turunin dulu deh grade-nya. Fakultas, putri fakultas dulu deh. Putri fakultas itu di jurusan dulu deh, jurusan. Di jurusan pendidikan ekonomi waktu itu tuh ada putra-putri kampus gitu kan. Terus Bu Ratna disuruh nyoba, wah sombong kan ya. Disuruh nyoba sama temen-temen. Tapi begitu temen-temen dekat Bu Ratna ngomong, "Ih, rak bakal gue lolos." kayak gitu. Bu Ratna ya wis jajal sih, tapi begitu dicoba, kok lolos gitu. Terus naik ke tingkat fakultas, di fakultas enggak lolos, jelas. Kayak gitu, kembali lagi tadi support sistemnya, teman-teman Bu Ratna tuh udah ngomong enggak bisa, kowe kan iso bahasa Inggris ngono. Karena kalau putra-putri kampus kan minimal bahasa Inggris aktif ya. Kalau pasif sih enggak terlalu, tapi aktif kayak gitu kan. Terus Bu Ratna ngerasa, tapi ketika Bu Ratna udah nyoba gitu, ternyata ada announce sendiri, ada perhatian sendiri itu dari dosen-dosen Bu Ratna. Jadi ketika dosen Bu Ratna notice Bu Ratna, udah notice nih, loh kowe kok jebulane iso mlebu putra-putri raketan rak lolos gitu. Lah disitulah Bu Ratna, oke, gandeng temennya nih yang tadi kan ngejek nih, dosen gue, dosennya kenal nih sama gue. Lo kenal nggak dosennya tuh sama lo? Enggak kan? Nah berarti better siapa? Sombong. Itu sombongnya, jeleknya tuh sombongnya di situ tuh. Tapi sama karena Bu Ratna sudah di zona nyaman ya,
pembimbing Bu Ratna, pembimbing putra-putri kampus waktu itu kan putra-putri kampus diwadahi satu wadah, itu ada pembimbingnya walaupun nggak menang ya. Jadi kita tuh diminta untuk ngikutin terus kegiatan di fakultas. Terus habis itu bukan yang disuruh tuh nggak juara 1, juara 2, tapi Bu Ratna, udah yuk, dulu dosen Bu Ratna manggilnya yuk, udah yuk, nganu aja nge-MC gitu. Aduh Bu, saya tuh anak teater bukan anak MC gitu. Gak tahu saya Bu, nge-MC itu gimana. Mungkin ini pengalaman Mbak Reni juga kan. Ya, bener. Nah itu pengalaman baru buat Mbak Reni buat jadi moderator di podcast tuh. Bu Ratna dulu juga sama. Ini saya suruh ngapain, ngomong apa gitu nggak tahu kan. Dicoba pertama kali, habis itu dicaci maki. Sumpah itu dicaci maki, dipanggil itu langsung pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Setelah acara selesai, itu acara pertama kalau seminar-seminar sih kan tidak terlalu berat ya. Itu begitu itu acara fakultas itu ulang tahun fakultas. Bu Ratna hanya lupa satu hal. Ketika nge-MC itu ada sesi foto. Bu Ratna lupa mempersilahkan Bapak Ibu, nama-namanya tuh Bu Ratna tiba-tiba ngeblank. Wah ini namanya tuh bapak siapa gitu. Bu Ratna cuma ngomong monggo untuk berfoto bersama, cuman hanya seperti itu. Begitu turun pembantu dekan langsung bilang, habis ini ketemu saya. Iya Pak gitu ya. Setelah acara selesai masuklah Bu Ratna di ruangan itu, padahal MC-nya 2, yang dipanggil Bu Ratna 1 doang. Udah dihabisin tuh di situ dikata-katain. Mohon maaf itu bener-bener dikata-katain loh. Kamu tuh mohon maaf ya kata-kata yang menjatuhkan. Kalau sekarang sih mungkin dibilang sarkas atau apa ya. Cuman menurut Bu Ratna, oke, itu Bu Ratna sempat ngambek. Bener-bener ngambek tuh seminggu, dan Bu Ratna ngomong sama ke circle-nya Bu Ratna yang tadi bilang kamu gak bisa itu. Bu Ratna ceritakan, aku di sini nih. Terus temen Bu Ratna ngomong, lah iya kan dan gue kira iso wis ra usah jajal-jajal nih. Itu tuh kayak gitu tuh, circle kayak gitu tuh bukan berarti itu menjatuhkan loh. Circle malah itu iya bener, itu tuh support sebenarnya, cuman cara mereka aja yang kayak gitu tuh. Jadi bukan berarti jelek ya support dari teman-teman ya, tapi circle Bu Ratna tuh cuma udah gitu. Terus habis itu Bu Ratna ngambek tuh sebulan nggak mau ikutin kegiatan, enggak, kalau kuliah tetep lah kan anak ambis gitu ya Mas. Ini nggak mau ikutin kegiatan kampus aja, pokoknya disuruh apa gitu nggak mau gitu, kayak anak kecil gitu loh, nggak mau Bu, nggak mau. Terus dipanggil deh sama dosen pembimbingnya Bu Ratna, udah gini deh Nak, ini buat kamu, kalau kamu udah nggak mau nyoba, udah namanya tuh Bu Retno, jadi Bu Retno, dosen Bu Ratna, Bu Retno mungkin kalau nonton. Bu Retno bilang, udah deh Nak kalau misalkan kamu memang gak mau, udah selesai, kayak gitu. Terus Bu Ratna kan jadi ngerasa bersalah gitu kan, kok yang dimarahin tuh aku, yang gak mau berubah tuh ya aku, yang ngambek ya aku, terus nanti tuh aku mau apa gitu. Kayaknya tuh gak ada fungsinya lagi aku di situ gitu tuh. Terus akhirnya udah deh Bu, ikut lagi deh Bu, ikut gitu. Nah, terus akhirnya diajarin deh sama si Bu Retno itu tips-tips gimana sih nge-MC yang bagus gitu tuh, bagaimana looks-nya tuh biar cantik tuh kayak gimana. Maksudnya cantik itu bukan physically loh ya, tapi penampilan kita yang cantik itu di depan penonton, di depan yang hadir tuh bagaimana kayak gitu. Itu diajarin tuh sama dosen Bu Ratna. Setelah itu ya udah kelanjutan terus sampai lulus gitu aja jadi MC terus diterusin, dan alhamdulillah itu kepake di dunia kerja. Dan mungkin kalau misalkan tadi ada yang alumni SMK 9 ya, mungkin beberapa ada yang pernah diajarin nge-MC sama Bu Ratna. Bu Ratna yakin itu pasti kepake banget itu. Ya mungkin itu. Ini ceritanya panjang, maaf ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan dari Mas Albert. Bagaimana orang introvert yang tidak aktif dan takut dapat mengubah diri lebih ambis, berani tampil dan aktif di dalam kelas? Boleh dijawab Mas Irawan? Iya, itu memang menjadi problematika anak muda sekarang ya, bahasa introvert itu. Yang pertama itu kita harus membuka diri, open minded, atau paling gampang itu kita menyukai hobi dulu. Yang paling gampang adalah olahraga, Mbak. Jadi kalau kita suka olahraga, pasti kan circle-nya tambah banyak nih. Karena berteman melalui olahraga itu lebih gampang ngobrolnya. Kita ngomongin pemain bola, kita ngomongin klub bola, itu lebih enak. Dibanding mesti kan kita Riko ketika ngomong masalah buku, masalah akademis itu lebih enak cari teman ngomong masalah hobi.
Misal ada yang hobinya Mobile Legend, kita gabung sama yang suka Mobile Legend, ngomongin masalah-masalah apa. Nah ini terbuka, mau terbuka diri, mau open minded, jangan mengurung diri, itu yang paling bagus sih. Maksudnya mendekatkan dengan teman-teman dengan cara hobi itu Mbak. Kita apa yang kita sukai gitu loh, apa yang kita sukai kita dekatkan. Masuk ke circle tersebut gitu. Misalkan circle kita bola, masuk ke circle bola, kita suka game online, kita masuk ke game online, lah itu nanti akan membuka diri dan kita akan terus lagi. Soalnya kalau kita bicara yang kita sukain itu pasti kita lupa waktu gitu ya Mas ya. Nah, tapi tuh Mas kadang ada orang yang nggak mau membuka diri gitu. Kayak misalnya harus ditanyain terlebih dahulu atau kayak gimana gitu loh Mas. Kayak dia tuh bingung cara mengekspresikannya, terus dia juga emang dasarnya nggak mau gitu. Gimana? Itu mungkin bawaan, tapi terus dirubah. Makanya ketika di dunia kuliah itu saya paling suka kata-katain Charles Darwin bahwa survival to if fittest. Artinya fittest itu adaptasi. Survival itu kita jadi yang bertahan di kampus itu bukan orang yang pandai, bukan orang yang pintar, bukan orang yang kuat, tapi orang yang mampu adaptasi. Makanya ketika masuk dunia kampus itu kan belum tentu yang kurang aktif, yang pandai itu lulus duluan. Nah, makanya itu untuk menanggulangi sifat-sifat seperti itu kita harus terbuka terhadap teman-teman kita harus membuka diri, mampu adaptasi. Nek bahasane wong Semarang aja gumunan lho, Mbak. Mampu adaptasi terhadap perubahan yang ada seperti itu. Dengan adaptasi itu maka kita akan membuka diri, membuka wawasan dan akan bisa enak lebih masuk ke circle yang baru itu loh Mbak. Seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Irawan. Jadi kita harus membuka diri, open minded, jangan malu gitu ya Mas ya. Kalau bicara yang kita sukai itu nggak apa-apa, bicara aja, jangan malu-malu guys. Nanti kalau malu kalian sesat di jalan loh. Iya benar. Nah, kita lanjut ke ini bisa sharing pengalaman kuliah nih Mas. Dulu Mas Irawan tuh apakah ikut organisasi atau gimana gitu Mas? Iya, pengalaman kuliah ya. Jadi mungkin yang lebih banyak nanti Bu Ratna. Karena Bu Ratna backgroundnya guru, setiap hari bicara. Dengan saya backgroundnya pelaksana Mbak. Jadi di depan komputer terus 1 harian penuh. Jadi seperti itu. Pengalaman kuliah di Universitas PGRI Semarang itu mungkin yang diambil memperluas koneksi Mbak, memperluas jaringan, terus membuat teman-teman baru, terus karena itu nanti akan membantu kita setelah lulus. Setelah kita lulus itu ya teman-teman kita kan kita nggak tahu nanti ke depan kita yang menolong ketika kerja itu siapa. Jadi misalkan ada, ini saya cerita sedikit Mbak. Kenapa saya masuk di UGRIS karena dulu saya komting, wali dosen saya mengajak kerja di sini, akhirnya saya wali bekerja di sini. Jadi jangan malu ketika jadi komting, itu memang susah Mbak. Harus mengatur anak-anak, harus misalkan kita ada jadwal nih yang dibatalkan, itu kan itu dimarahi. Loh Mas kok jadwalnya kok dadaan, nggak jauh-jauh hari lah. Dari situ kita akan itu Mbak menjadi beradaptasi tadi. Ya benar, itu juga saya juga pernah mengalami. Komting ya Mbak? Nggak apa-apa, bukan komting aktif Mas, lah. tapi PJ. Wah itu saya kalau, loh kamu gimana? Nggak dari jauh-jauh hari di jam itu. Lah ya saya nggak tahu toh. Kan dosen nih. Nah itu pengalaman kuliah. Terus yang sisi lain lagi, dulu kebetulan saya bukan tipe yang suka berorganisasi. Jadi saya senangnya dulu bekerja Mbak, mencari uang. Off the record ke belakang, jadi saya pernah bekerja di Badan Pusat Statistik, itu shift 3 Mbak. Keren banget. Itu shift 3, berangkat jam 11, pulang jam 7 pagi, setengah 8, kuliah Mbak. Alhamdulillah Mbak, tipes Mbak. Kerja tipes. Kerja apa aja yang penting capek Mbak. Artinya gini, sebelum kita bekerja di dunia industri ya, maksudnya benar-benar dunia kita harus berlatih gitu. Yang suka organisasi masuk organisasi. Pokoknya kuliah kan kayak SMA, setiap harus berangkat. Kuliah itu kan waktunya luang, dimanfaatkan luangnya. Kalau memang suka yang bekerja, carilah pekerjaan. Artinya tidak mengganggu kuliah gitu loh. Karena waktunya luang, jadi 4 tahun saya kuliah, alhamdulillah lulus tepat waktu itu tak isi dengan bekerja Mbak. Jadi ya itu pernah di BPS, terus saya pernah di kerja part time. Jadi di resto itu, saya suka di resto karena kalau makanan nggak habis saya bawa pulang buat teman-teman kos saya Mbak, seperti itu.
Nah, itu kan tujuannya itu supaya kita terbentur dulu baru terbentuk. Jadi ketika kita bekerja di lingkungan yang asli bekerja, kita udah biasa dalam tekanan, bekerja dalam tekanan seperti apa. Jadi enggak yang sakit hatinan, karena sudah dilatih dari situ, dilatih dari saya kuliah itu sudah melatih saya, Mbak. Yang saya cerita tadi itu, jadi terus setelah part time ikut BPS itu yang jadi kalau malam bekerja sampai pagi, paginya itu saya kuliah, ya ngantuk, Mbak. Sampai sekarang ngantuknya saya. Terus pokoknya kalau misalnya nggak suka olahraga, nggak suka organisasi, carilah kesibukan. Apalagi sekarang itu program mahasiswa banyak, ada kampus mengajar, ada Merdeka Belajar, diikuti itu semua, Mbak. Oh saya nggak suka bekerja, ya masuk organisasi. Karena pengembangan diri di kampus itu sangat berpengaruh ketika di dunia kerja. Seperti itu. Jadi mungkin ketika di dunia kerja, orang pandai pintar itu banyak. Tapi orang yang mampu bekerja dalam tekanan itu sedikit, Mbak. Gitu. Nah, ini saya juga ingin menanyakan nih, Mas. Dulu tuh ada yang pernah bilang, kamu kuliah terus ini kerja, emang pengalamanmu apa sih? Untuk yang kuliah ya, kita bicara kuliah, jadi termasuk kita yang orang sangat bersyukur. Kita termasuk orang 35% yang menikmati bangku kuliah. Seperti itu, harus kita berkahi. Jadi mahasiswa itu sebuah privilege, sebuah nilai yang lebih ya, bahwa kita bersyukur jadi mahasiswa. Karena nggak semua orang bisa berkuliah itu, Mbak. Hanya 35% di Indonesia. Nah, berkaitan dengan pertanyaan banyak tadi bahwa apa sih yang kalian dapatkan ketika bekerja dan kuliah? Yang pertama itu mungkin tadi Bu Ratna bilang, hard skill kan kita di kuliah, dapat mata pelajaran, dapat ijazah, itu hard skillnya, dapat nilai IPK itu hard skill. Terus loh, soft skillnya itu ketika kita di luar itu, di luar kampus, seperti organisasi, seperti bekerja, itu nanti membentuk cara komunikasi, membentuk cara menata diri. Jadi kita mendapatkan dua sekaligus, hard skillnya ketika kuliah, soft skillnya ketika kita organisasi dan bekerja. Itu artinya pokoknya bekerja yang jangan mengganggu kuliah, seperti itu kalau bisa sih. Pokoknya karena saya kan betul kos, kuliah itu kan nggak setiap hari. Misalkan hari apa sampai apa itu, nah, diisi waktu luang tersebut untuk mencari pertemanan sebanyak-banyaknya, mencari koneksi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma mager di kos itu loh, Mbak. Wah saya nggak suka organisasi, idealis nih saya nih gitu. Karena memang waktunya luas Bu ketika kuliah. Saya orang jauh ya, saya dari Brebes ngekos itu kalau cuma tidur ya eman-eman. Seperti itu. Pokoknya harus aktif, harus mendapatkan hard skillnya di kuliahan, soft skillnya di luar kuliah, seperti itu. Nah, tapi dari hal itu kita kan kayak banyak banget nih mahasiswa tuh kayak kurang pandai membagi waktunya gitu, Mas. Dari kerja ke kuliah kayak gitu. Terus nanti kuliahnya keteteran, terus lulusnya lama kayak gitu kan, malah kerjanya tuh jadi lebih enak kalau kata orang yang kerja gitu. Jadi gini, Mbak, ada dua pepatah bahwa lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya. Itu kita mau milih yang mana? Kalau tepat waktu, ya kita tepat waktu 4 tahun. Kalau lulus tepat pada waktunya, kita harus mendapatkan hard skill dan soft skill yang tepat. Seperti itu. Jadi makanya banyak teman-teman mungkin ada yang nggak lebih dari 4 tahun misalkan gitu. Ya mungkin dia ada jalan sendiri yang ambil, oh saya masih butuh pengalaman baru nih di Semarang sebelum saya pulang ke daerah misalnya gitu. Oh saya nantilah saya lulusnya setelah 5 tahun, setelah saya mendapatkan semuanya, apa yang ada di kota besar Semarang ini saya bawa ke daerah saya, misalkan daerah mana, Brebes itu menjadi sebuah inovasi baru seperti itu. Jadi ada dua yang bahwa yang pertama itu lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya. Tinggal kalian pilih yang mana itu. Nah itu dia. Jadi itu kalian belajar hal-hal positifnya. Jangan kalau misalnya kayak gitu nanti ya udahlah nggak apa-apa, kata Mas Irawan juga nggak apa-apa lulus kayak gitu. Tapi kan nggak boleh guys. Harus nggak apa-apanya tuh ada sesuatu, misalkan mencari belajar di Semarang atau mencari pengalaman di sini kan kota besar. Saya yakin bisa mengembangkan dan bisa membawa ilmu atau inovasi baru di daerah. Kebanyakan kan daerah-daerah tuh Mbak yang kuliah di UBRIS ini seperti itu. Nah kayak gitu ya guys, dengerin tuh kata Mas Irawan. Nah lanjut ke Bu Ratna nih Bu. Pengalaman sewaktu kuliah tuh kayak gimana sih Bu? Iya, kalau ngomongin pengalaman sewaktu kuliah dari tadi udah cerita pengalaman kuliah sebenarnya ya. Iya, jadi MC itu. Itu Bu, tapi mungkin saya mau tanya yang nari.
Katanya Bu Ratna ini bisa nari loh. Narinya tuh cuman sekedar asal bisa sih nari-nari Jawa lah. Karena kan kalau putri kampus dulu kan tuntutannya ya multitasking. Kamu harus bisa apa aja gitu loh. Dan kamu ditempatkan di mana saja tuh harus siap kayak gitu. Jadi ketika disuruh oke, nanti ngisi acara ya, isi acara nyari gitu tuh. Kadang kan kalau kampus gitu kan keterbatasan dana nih, fakultas putri-putri fakultas aja yang dimajuin gitu tuh. Soalnya kalau misalkan sewa dari fakultas lain gitu kan ada budget sendiri kan. Nah gitu tuh harus bisa. Cuman itu aja sih nari-narinya hanya bisa. Tapi mungkin kalau misalkan pengalaman kuliah ya, ini yang mungkin Bu Ratna sesalin sampai sekarang. Dan ini kemarin Bu Ratna sempat sharing dengan beberapa mahasiswa UPGRIS juga. Jadi tuh di UPGRIS sendiri itu kan ada program student exchange keluar, betul kan? Ya itu didukung sama kampus banget kan? Itu eman-eman banget kalau misalkan nyambung sama pertanyaan yang tadi ya, luluslah di saat yang tepat gitu. Jadi gak harus loh kamu tuh deket cepet-cepet 3,5 tahun atau 4 tahun tapi kamu tidak menghasilkan apa-apa, hanya hard skill aja tapi soft skillmu kurang. Nah mumpung nih mungkin kalian yang masih semester awal, semester 2, 4 ataupun 6 ya masih ada kesempatan untuk student exchange, apalagi ini kampus Merdeka Belajar, Merdeka Belajar ya. Nah itu ketika ada kesempatan untuk student exchange itu lakuin gitu tuh. Dulu Bu Ratna tuh merasa sempat sedih tuh karena gak pede dengan bahasa Inggris. Tapi ternyata ya karena tadi Bu Ratna kan dibilangin bodoh gitu ya di bahasa Inggris gitu tuh gak bisa bahasa Inggris. Akhirnya kan ya udah kebentuknya udah mindsetnya udah gak bisa bahasa Inggris gitu aja. Tapi ternyata bahasa Inggris itu bisa dilakukan ketika ya harus praktis gitu. Kalau kita gak praktis kita gak bisa. Kayak gitu. Nah, kalau kita dituntut untuk student exchange mau gak mau harus bisa. Nah, itu yang dulu tuh sedikit minder sih karena bahasa Inggris itu akhirnya Bu Ratna gak jadi student exchange. Nah, tapi kemarin tahun lalu sih Bu Ratna dengar beberapa anak UPGRIS itu ke Thailand. Waktu itu ya ke Thailand ya itu. Nah, ada pertanyaan nih kemarin dari pendidikan ekonomi Bu, tapi itu Bu ketika di Thailand tuh ngajarnya tuh gak sesuai sama mata pelajarannya, jadi nggak diakuin di kampus gitu tuh, jadi nggak bisa ngurangin mata kuliah apa gitu tuh katanya seperti bisa itu konversi ya SKS. nggak bisa konversi SKS. Nah pertanyaannya kamu kesana cuman buat ngejar SKS doang? Enggak kan, tapi kamu kan di sana itu kamu ketemu orang yang baru, cara komunikasi yang baru, pengalaman jelas semuanya pasti baru, kamu bisa mudah beradaptasi nanti di lingkungan apapun. Yang pasti kalau misalkan mau nyari nanti buat ketika lulus terus mau langsung kerja, itu nambah loh di CV kamu, itu lumayan itu. Kayak gitu, tapi Bu nggak bisa dikonversi terus biayanya dan lain-lain. Insya Allah kalau misalkan kamu sudah niat pasti akan ada jalannya gitu tuh, pasti aja gitu. Jadi kalau misalkan pengalaman kuliah ya, Bu Ratna yang sesalin itu. Jadi mumpung ini yang di rumah ini belum terlanjur, jadi tolong deh dimanfaatkan program yang ada di kampus. Mungkin nggak cuma di UPGRIS aja, cuman dari kementerian atau apapun yang gratis itu wajib dicoba. Apalagi beasiswa sekarang merajalela ya di mana-mana, man itu kalau gitu ya. Nah. Jadi itu kita harus memanfaatkan fasilitas kampus dan juga dari negara. Nah, di UPGRIS sendiri itu di pendidikan ekonomi saya pernah dengar Mas Firman, kenal nggak Mas? Iya, Mas Firman tuh pernah student exchange juga ke Malaysia. Nah, itu kalau kalian berminat, kalian bisa daftar nih di pendidikan ekonomi UPGRIS loh. Bener Mbak, jadi off the record ya, bahwa perusahaan sekarang itu memang salah satu perusahaan di BUMN itu tidak melihat ijazah. Tapi apa yang kamu bisa, namanya SKPI, tahu ya SKPI ya, pendamping ijazah. Nah sekarang melihatnya itu, jadi perusahaan-perusahaan BUMN yang lain tuh tidak melihat ijazah kamu apa, tapi kamu bisa apa. Seperti itu, jadi makanya apalagi nih di era sekarang, kementerian banyak membuka program-program seperti praktisi mengajar, pertukaran pelajar, misalnya PKM, itu semuanya diikuti seperti itu. Karena kalau apa yang dikatakan berarti menambah CV-nya. Apalagi kalau yang pengen bekerja di tempat yang proper itu harus dikejar seperti itu. Nah, jadi kalian tuh kalau disuruh mencoba sama dosennya tuh jangan takut gitu. Siapa tahu itu nanti jadi berkah gitu loh.
Kayak saya sama Mas Dimas tuh disuruh ikut PKM, tapi awalnya saya nggak mau gitu. Soalnya teman-teman saya nggak ikut, kok ikutnya cuma Dimas toh, kayak gitu Mas. Ikutnya cuma Dimas toh. Nah, ya udahlah, saya akhirnya mencoba menjalani, membuat proposal, buat edit video kayak gitu. Nah, terus presentasi produk kayak gitulah. Alhamdulillah tuh menang malahan. Dapat hibah berarti Mbak? Iya Mas. Oh, ya itu pengalaman kuliah itu harus bahasa yang saya tangkap itu beradaptasi tapi tidak kehilangan jati diri. Kita bisa di mana saja tapi jangan sampai kehilangan jati diri kita. Dan tambahan lagi waktu pengalaman kuliah itu loh Mbak, skripsi kan menjadi hal yang aneh ya, menakutkan lah. Saya juga harus melawan arus karena teman-teman saya sudah nggak buat skripsi, saya buat sendirian. Ketika bimbingan, saya tuh laki-laki sendiri Mbak. Jadi ngantri dulu sama Bu Novika Kaprodi yang sekarang. Itu saya ngantri itu laki-laki sendiri Mbak, yang lain perempuan. Nah, kan ada rasa malu. Waduh, saya ngantri laki sendiri gitu loh. Tapi kita harus melawan arus. Jadi ya itu bahasa yang tepat adalah kita harus mengikuti arus tapi jangan sampai ke bawah arus seperti itu. Guys, itu dia. Keren ya dari tadi Mas Irawan loh, dari terbentur akhirnya terbentuk kayak gitu. Nah terus tadi ini barusan wah keren banget. Ini Mas Irawan kayak anaknya Maria Teguh nih. Iya betul. Nah, saya suka lihat TikTok Mbak. Yang goyang-goyang, enggak kata-kata maksudnya yang goyang-goyang enggak dong. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Maulidina. Ingin bertanya kepada Bu Ratna, kalau boleh tahu tantangan terbesar apa yang Bu Ratna alami selama berkarir? Bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Oke, kalau misalkan berkarir ya, kebetulan waktu kuliah tuh Bu Ratna juga cari kerja, cuman part-timean. Apa aja dilakuin lah, pokoknya asal ada. Dulu dapat beasiswa, tapi beasiswa itu kan ya beda lagi gitu kan. Tapi kalau buat harian gitu kita harus ngasilin sendiri dong, nggak kita seberapa kayak gitu. Nah kalau misal pertanyaannya, makasih ya Mauli Dina untuk pertanyaannya mengenai selama berkarir tuh kira-kira tantangannya terbesar apa? Kalau dulu tantangan terbesar Bu Ratna tuh under pressure. Bu Ratna nggak bisa tuh under pressure kayak gitu. Bu Ratna tadi udah menyebutkan Bu Ratna ambis dan perfeksionis. Tahu nggak tipe orang perfeksionis itu jeleknya adalah ketika ada kesalahan kecil dia fokus ke kesalahan kecil itu dan melewatkan semua yang kesempatan yang ada di sekitarnya. Jadi karena udah terlalu fokus sama yang kecil gitu. Padahal itu kecil tapi kita pikirin terus kayak gitu. Akhirnya terlewat deh kayak tadi cuman gara-gara nggak pede dengan bahasa Inggris, nggak jadi student exchange. Itu kan karena terlalu, nggak bisa kalau aku mau daftar sesuatu tuh harus semuanya komplit, enggak. Ternyata tuh kuncinya cuma satu, coba aja. Kayak gitu doang udah lakuin aja gitu tuh. Nah tapi itu dulu ya, tantangannya adalah di bawah tekanan. Karena ketika Bu Ratna tipe orang pemikir, ketika sudah dikatain orang, kamu nggak bisa gitu tuh, jadinya tuh overthinking, udah nggak bisa jadi brainstorming di Bu Ratna tuh udah jelek, udah kayak gitu. Tapi ternyata kesini semakin banyak pengalaman, semakin lama Bu Ratna bekerja, semakin tinggi pengalaman, banyak pengalaman Bu Ratna ketika bekerja. Ternyata tantangan bekerja terbesar tuh bukan tiba-tiba bukan overthinking, maksudnya di bawah under pressure, maaf ya, bukan under pressure lagi, tapi ternyata tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita di jejak karir kita yang sudah kita lakukan. Misalkan Bu Ratna guru nih, guru tuh selamanya akan menjadi guru gitu, tapi guru seperti apa yang diinginkan, Bu Ratna inginkan tapi juga bisa bermanfaat untuk kalian, kayak gitu. Jadi tantangannya adalah menantang diri sendiri. Malah tantangan terbesar adalah menantang diri sendiri. Karena apa? Karena bagi wanita ya, apalagi Bu Ratna berkarir iya, ngurus rumah tangga sendiri iya, kayak gitu. Otomatis harus bisa membagi waktu dengan baik. Tantangannya adalah, Ratna kamu ngapain aja di sekolah tuh, kamu udah kerja, di rumah jangan deh kayak itu, udah urusin keluarga gitu. Nah tantangannya terbesar tuh di situ. Tapi bukan berarti di kelas tuh, di sekolah tuh kita menjadi orang yang gitu-gitu aja. Itu menurut Bu Ratna enggak banget deh. Ini kejelekan Bu Ratna tuh ketika dicari di ruang guru selalu enggak ada. Jeleknya tuh itu. Pasti selalu beredar kemana aja.
Betul ya, dari saya dulu pernah kayaknya. ngalamin. Dicariin pokoknya di ruang guru tuh nggak ada, udah pokoknya kemana aja. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya untuk menantang diri sendiri. Nah, kamu ini hari ini ngapain kayak gitu. Ini deh hari ini aja Bu Ratna ini ke 5 Dudi untuk monitoring magang sama kerjasama di sekolahan kayak gitu. Ini moga-moga ini Ikip bisa jadi Dudinya SMK 9 ya. Ini langsung ngajak kerjasama nih. Kayak gitu sih. Kalau Bu Ratna ya tantangannya yang terbesar diri sendiri gitu. Jadi cara mengatasinya tuh kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya Bu ya. Ya betul. Nggak apa-apa kalau keluar zona nyaman tuh kalian bisa mencoba hal-hal baru yang kalian mungkin nanti akan kalian senangin gitu. Mungkin tambahan ya, gagal dulu nggak apa-apa, karena tadi terbentur. Kembali lagi nih quote of the day of Mas Irawan gitu. Oke, lanjut kita akan membahas tentang pengalaman kerjanya. Bu Ratna kan tadi pernah part time, terus Mas Irawan juga pernah di BPS. Nah kayak gitu pernah ada suka dukanya tuh apa aja sih Mas? Iya, enggak. Saya sedikit nanti Bu Ratna menambahkan yang banyak gitu. Kita pengalaman kerja yang itu kan hanya part time saja. Yang BPS hanya 1 bulan. Ini setelah lulus saya itu sempat mengajar selama 3 tahun, Mbak. Jadi guru akuntansi saya. Akuntansi loh. Jadi pengalaman kerja saya ya cuma jadi guru di salah satu SMK swasta. Jadi dulu double job. Kenapa Double saya sampai job? masuk UKRIS? Double job berarti gajinya juga dapat. Untuk memenuhi kebutuhan kota Semarang. Betul. Jadi jam 7 sampai jam 4 saya ngajar akuntansi. Jam 4 sampai malam itu saya membantu di UKRIS, Mbak. Gitu. Jadi itu bertahan selama 3 tahun saya. Mas Irawan ini cinta UKRIS ya. Iya. Jadi jangan selalu apa yang kalian minta dari kampus, tapi apa yang kalian berikan untuk kampus. Keren banget. Tuh kan anaknya Mario Teguh kayaknya ini Mas Jadi Irawan. jangan selalu UKRIS lapangannya gini, UKRIS kurang ini, UKRIS, tapi apa yang kalian berikan buat UKRIS. Prestasi berikan gitu. Jadi jangan selalu minta menuntut terus, tapi kalian harus memberikan feedback yang bagus juga untuk UKRIS kan seperti itu. Give and take ya guys. Iya. Jadi 2 tahun Mbak 3 tahun saya mengajar jadi guru di SMK, terus sorenya saya bantu keuangan PPG di UKRIS, berjalan selama 3 tahun. Ya itu yang saya dapatkan sekarang itu bahwa ketika itu tekanan kerja, ketika kita sudah biasa ketika ditekan itu, karena orang pandai orang pintar itu banyak Mbak, saya ulangi lagi, tapi orang bekerja dalam tekanan itu jarang yang kuat. Ya, jadi masuk kerja, wah nggak asik, keluar lagi gitu. Ya, yang membentuk kita dari sekarang ini harus untuk teman-teman mahasiswa dari sekarang harus terlatih mentalnya. Jangan ya beda lagi kalau tadi under pressure ya Bu, overthinking itu harus diasah lah gitu. Terus 2-3 tahun di SMK ngajar, terus akhirnya 2 tahun ini ke belakang saya bekerja di UKRIS. Nah itu karena apa? Karena dulu link Mbak, jejaring kita. Saya bekerja karena jejaring. Mungkin yang dulu nah sekarang magang apa PL Mbak? Yang ngajar di sekolah? PLP. Nah dulu PLP itu saya karena 3 kali. Selama 3 kali di sekolah tersebut itu menjadi ketua PLP. Keren banget loh. Kita dulu itu Mbak kan sering disuruh-suruh, sering ke ruang guru, bolak-balik, konsultasi. Ternyata itu ada hikmahnya Mbak. Hikmahnya guru-guru di SMK tersebut akhirnya kenal kita. Setelah kenal kita selesai PLP dihubungi saya. Mas Irawan bisa ngajar di sini, itu saya masih skripsi, saya masih ingat banget. Jadi itu dari pengalaman itu ketika kalian jadi misal ketua magang, ketua KKN, ketua apa itu dijalani aja. Malah itu nambah koneksi. Jadi dari situ saya dari Komting mendapat pekerjaan di sini, dari ketua PPL saya mendapatkan pekerjaan di SMK. Itu loh Mbak. Jadi jangan orang yang malas lah. Misalkan disuruh teman-teman dipilih menjadi ketua ya udah apa-apa, karena itu akan membentuk personal branding kita. Itu personal branding itu seni untuk untuk membentuk kita dijual dengan cara jual yang positif ya Pak ya. Supaya orang tuh tahu Irawan seperti apa atau Bu Ratna seperti apa. Kita sudah bisa menilai dari personal branding kita masing-masing. Kan seperti itu. Dari situ jadi personal branding itu dibentuk nggak asal-asalan jadi enggak.
Dari personal branding terbentuk trust, kepercayaan. Trust itu kan nggak cuma 1 hari 2 hari dibentuk, tapi harus terus-terusan. Nanti nempel. Mbak Reni itu personal brandingnya seperti apa? Nanti akan itu Mbak, menjadi nempel di kita. Gitu. Pokoknya untuk teman-teman mahasiswa kan saya yang relevan ya. Yang kalau yang masih aktif menjadi ketua apalah, misalnya ketua PLP, ketua KKN, dijalani itu yang akan menjadi rezeki kalian. Jadi jangan saya malu. Saya apa? Karena itu kan ketika menjadi ketua, itu kan masih bolak-balik ruang guru, yang KKN bolak-balik ke Pak Lurah, kan gitu Mbak. Terus komting sering komunikasi dosen, itu manfaatnya sangat besar ketika kalian sudah selesai studi. Seperti itu Mbak. Berarti orang dalam itu nggak selalu harus negatif gitu ya Mas ya? Ya, orang dalam harus negatif dan harus saudara. Seperti itu. Ya itu yang negatif tuh kalau saudara atau kayak gimana. Nah kalau dari Mas Irawan ini positif sekali. Ya dari relasi lah. Buat teman-teman yang komting, teman-teman yang PJ mata kuliah itu nggak usah capek. Besok saya nggak jadi PJ lah. Tapi tetap semangat. Karena kalian tidak tahu bahwa nanti dosen tersebut memberi kalian pekerjaan. Kalian tidak tahu bahwa nanti ketika di sekolah magang kalian itu kalian ditarik menjadi guru di situ. Kita nggak ngerti, pokoknya jadi orang yang aktif gitu Mbak. Adaptasi tadi harus beradaptif lah. Seperti itu. Tapi kalau Mas Irawan nih, nggak capek gitu loh Mas? Kalau dulu saya waktu ditunjuk kayak gitu, ya saya mau aja, tapi kayak capek. Terus kalau ada anggotanya yang nggak sesuai kayak gitu, rasanya kan pengen marah gitu ya Mas ya. Nah, aku ini termasuk orang yang sukanya marah-marah. Maafin ya guys, maafin aku. Soalnya kalian kayak gitu ya udahlah. Iya. Memang komting itu menjadi tugas yang nggak sangat berat. Cuman memang harus mengelola pikiran banyak. Ada yang pengen kuliahnya dimajukan aja hari Kamis, biar Jumat pulang, itu real itu pasti ada itu. Jadi bilangin sama dosennya kalau bisa kuliahnya Jumat pagi lah. Itu kan kita harus bisa memanage teman-teman. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu membentuk kita tadi yang kembali lagi ke soft skill ya Bu. Kembali ke hard skill kita, soft skill kita mungkin tidak merasa terbentuk, tapi terbentuk dengan sendirinya. Membentuk personal branding kita di situ. Oh ternyata orangnya bisa memimpin. Itu kan nggak bisa didapatkan di kampus. Kita dapatkan di seperti itu, menjadi komting, menjadi ketua hima, belajar di luar. Banyak kita dapatkan sesuatu dari situ. Kalau hanya mendapatkan pengalaman dari kuliah tembok kanan kiri itu sangat kurang. Sedangkan dunia kerja itu tuntutannya sangat besar. Ya Bu. Oke, terima kasih Mas Irawan. Kita kembali ke Bu Ratna terlebih dahulu nih. Pengalaman waktu kerja tuh suka dukanya kayak gimana sih Bu? Suka duga pengalaman, pengalaman kerja, suka dukanya gimana? Suka dukanya banyak, sukanya sih dukanya udah lupa gitu. Tapi memang kembali lagi kalau misalkan kita ngomongin kerja, kita ngomongin negatifnya aja, sedihnya aja tuh udah nggak akan berkembang gitu aja lah. Orang ini hidup kita yang ngejalanin kayak gitu, kita mau apa kita yang nentuin kayak gitu, terus ya udah gitu, nggak usah diungkit-ungkit lah. Kalau yang duka-dukanya capek itu pasti wajar, manusiawi. Kayak ngerasa udah pengen selesai, pengen rehat dulu, itu human banget, orang banget kayak gitu. Maksudnya biasa aja kayak gitu. Tapi saat-saat kita memang lagi jatuh, lagi down atau ada dukanya ketika kita kerja, itu nggak akan bertahan lama kok. Besok udah matahari terbit lagi, udah gitu aja, udah jalanin aja hari seperti biasa gitu. Let it flow ya guys. Nah, 5 menit lagi kita akan mengakhiri podcast pada hari ini. Nah, kata-kata penutup dari narasumber nih, dari Bu Ratna dulu nih. Kelamaan gitu. Iya, ini nggak kerasa banget padahal baru ngomong sebentar gitu ya, tiba-tiba udah harus diakhirin aja. Oke, jadi kalau dari Bu Ratna sendiri ya, karena Bu Ratna tipe orang yang ambisius. Ini kemarin Bu Ratna dapat kata-kata dari Instagram sebenarnya. Ini bukan Bu Ratna yang ngomong, tapi ada kata-kata
ada KPN maaf. Ambisi itu merupakan keinginan kerja keras untuk mencapai sesuatu, entah harapan atau cita-cita. Tapi ambisi akan dapat terus kita pertahankan ketika kita sudah memaafkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah menerima kekurangan kita sendiri, sudah tidak ada yang perlu kita lihat kanan kiri, orang-orang lain ngomong apa, kita sudah memaafkan diri sendiri, kita akan terus berkembang kok. Kayak gitu, berkembangnya gimana? Ya sesuai apa yang kita inginkan dan kita bisa. Gitu aja. Itu dari Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Nah, Mas Irawan nih, anaknya Pak Mario Teguh. Pasti. Gitu. Jadi seperti ini, kata terakhir, jadi karena audiennya banyak mahasiswa dari pendidikan ekonomi atau dari yang lain punya, pesan saya itu bahwa ketika kalian mempersiapkan, kalian harus yang matang, karena dunia kerja dan dunia industri itu melihat sekarang itu kebanyakan tidak melihat dari ijazah kalian, tidak cuma hard skill tapi melihat apa yang kalian bisa. Dan kedua, ketika bekerja harus bargaining position, yaitu tawar-menawar yang mahal. Artinya gini, bagaimana ketika tidak ada Bu Ratna itu nggak jalan. Bagaimana ketika, wah Bu Ratna nggak ditempati, kalau nggak Bu Ratna nggak bisa, seperti itu. Membranding diri kalian seperti itu. Jadi wah kalau nggak ada Bu Ratna ini acara nggak jalan. Kalau nggak ada Mbak Reni nggak jalan. Nah, terapkan seperti itu di dunia kerja kalian. Biar kalian menjadi orang yang luar biasa. Keren banget ya. Terima kasih untuk Bu Ratna dan juga Mas Irawan yang sudah menyempatkan hadir dan juga membagi pengalamannya nih, pengalaman hidup ya. Ini pengalaman hidup beliau. Saya juga dapat pengalaman dari beliau. Terima kasih yang sudah menonton podcast pada hari ini. Saya kembalikan ke MC yaitu Mbak Nidia. Baik, terima kasih kepada Kak Renia yang sudah memimpin podcast pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kita kepoin IG-nya aja nih, IG dari keduanya. Instagram. Siapa tahu ada yang yaitu mau pendidikan ekonomi UGRIS secara dan personal juga di SMA kayak ataupun SMK yang ingin mengetahui sukses kerja kayak gitu ya. Mahasiswa baru. IG-nya Bu Ratna nih apa nih? Dapat mengakses. Ini kebetulan IG-nya Bu Ratna tuh baru. Jadi dulu punya IG yang udah banyak kayak gitu tapi dihapus karena alasan pribadi ya, disclaimer. Ya. Jadi ini ada IG baru namanya @dia.ayu.ratna kayak gitu. Cari aja dia.ayu.ratna. Di situ sih banyak ini ya, banyak video-video pembelajaran kebetulan kemarin beberapa bulan ini lagi off Bu Ratna buat bikin konten karena HP-nya sempat rusak. Jadi sempat off itu tapi insya Allah mungkin nanti kalau ada waktu lagi. Gitu. Apa juga? Instagram saya nggak nggak menarik. Hanya ria Mbak. Pamer saya piknik itu aja sih. Nggak apa-apa. Kita soalnya di Instagram juga kayak gitu ya. Jadi gini, sosial media itu memang bertujuan untuk pamer, tapi membedakan kita dengan yang lain adalah kenoraannya Mbak, seperti itu. Memang semua untuk pamer sosial media itu, tapi yang membedakan kita sama yang lain adalah tingkat kenoraannya. Itu seperti itu. Instagramnya @irawan_muarif gitu. Bisa di follow ya guys, kalau kalian mau lebih personal chat aja sama Bu Ratna, sama Mas Irawan terkait kerja atau nanti koneksi juga bisa kayaknya. Iya, enggak lah. Pokoknya kita sharing saja ya, pokoknya sukses itu nggak harus di UGRIS, sukses nggak harus bekerja di SMK 9, sukses itu di mana-mana yang kalian dapatkan seperti itu. Yang penting ini juga menjadi pembelajaran yang menarik buat kalian semua. Terima kasih Bu Ratna dan Mas Irawan. Untuk peserta presensinya ada di chat, silakan bisa presensi terlebih dahulu. Terima kasih untuk menyaksikan podcast pada hari ini. Saya akan kembalikan ke MC Mbak Nidia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam live podcast pada sore hari ini. Untuk link presensi
ada di kolom chat dan sekaligus itu nanti buat link sertifikat. Sebelum saya tutup acara sore ini, bisa untuk foto bersama terlebih dahulu dan mohon untuk menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya teman-teman.